Halo semuanya, selamat datang di channel Tesun. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dalam kesempatan kali ini, admin akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul. Film yang dirilis pada tahun 2022 ini menceritakan tentang seorang fotografer yang ditugaskan untuk memotret sebuah bunga bangkai di hutan belantara. Namun, ia malah menemukan sisi gelap dari hutan tersebut, di mana terdapat bisnis ilegal, atau lebih tepatnya bisnis permantapan yang melibatkan para gadis muda yang dijual untuk dijadikan budak seks para pemburu, ataupun para perambah hutan tersebut. Namun, terdapat sosok wanita cantik misterius yang selalu mengintai mereka. Oke guys, enggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur cerita filmnya. Bulak-bulak beon, ano yun? Bulaklak. Tapi sebelum kita lanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya guys, agar gua tambah semangat untuk upload video-video selanjutnya. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke videonya. Selamat menonton dan semoga kalian terhibur ya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang menonton sebuah berita di televisi. Pria itu bernama Francis. Francis sendiri adalah seorang fotografer profesional. Saat itu dia sedang menonton sebuah berita tentang penebangan pohon hutan secara liar. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa sebanyak 15 miliar pohon ditebang setiap tahunnya, serta dalam 5 dekade terakhir, sehingga menimbulkan efeknya sudah dirasakan di berbagai kawasan Filipina. Hal itu menempatkan Filipina sebagai negara degradasi hutan yang serius di Asia Tenggara. Saat itu terlihat beberapa kelompok pria sedang melakukan penebangan pohon secara liar. Namun, tanpa mereka ketahui, kegiatan mereka selalu diawasi oleh sesosok wanita cantik misterius yang ada di dalam hutan tersebut. Beberapa hari kemudian, scene memperlihatkan Francis yang sedang berada di kantor wali kota. Dia merupakan seorang fotografer yang ditugaskan oleh wali kota untuk memotret sebuah bunga langka, yaitu bunga bangkai atau Rafflesia yang berada di tengah hutan belantara tersebut. Dia akan ditemani dengan seorang pria yang bernama Roger. Roger sendiri ditugaskan oleh Pak Wali Kota untuk menemani Francis dan sebagai penunjuk jalan selama Francis berada di dalam hutan. Beberapa saat kemudian terlihat Francis dan Roger sudah keluar dari kantor wali kota, dan tibalah mereka di sebuah perkampungan yang tak lain itu adalah tempat tinggal Roger. Roger memang meminta kepada Francis untuk mampir dulu ke rumahnya untuk bertemu orang tuanya, dan sekaligus mengambil perbekalan untuk perjalanan menuju hutan. Dan di saat Roger hendak meninggalkan rumah orang tuanya, tiba-tiba datang seorang pria tak dikenal menghampirinya. Pria itu menanyakan keberadaan anak perempuannya yang sudah beberapa hari menghilang. Akan tetapi Roger mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang hilangnya anak dari pria tersebut. Sementara Francis yang sedang berada di dalam mobil, mendengar suara bisikan dari seorang wanita yang mengatakan jika dirinya akan menunjukkan kepada Francis apa yang telah mereka lakukan kepadanya. Setelah itu mereka pun bergegas untuk segera berangkat. Di perjalanan, Francis bermimpi bertemu dengan seorang wanita cantik di dalam hutan. Wanita misterius itu membimbing Francis berjalan hingga sampailah di sebuah air terjun. Di sana ternyata ada banyak wanita cantik yang sangat mempesona. Mereka terus merayu Francis hingga akhirnya mereka langsung bercocok tanam dan bermantap-mantap. Di sela-sela permantapan itu, mereka berkata kepada Francis dan meminta untuk menyelamatkannya dari dalam hutan tersebut. Singkat cerita, Roger dan Perancis terus memasuki hutan sembari diikuti oleh wanita misterius itu. Di sisi lain juga terlihat wanita lusuh yang sedang menari-nari seorang diri. Wanita lusuh itu juga mengikuti Francis dan Roger. Sedangkan di belahan hutan lainnya, ada seorang pemburu yang sedang mengejar seekor babi hutan. Dan di waktu yang sama juga, terlihat seorang pria yang sedang mencari kayu bakar. Pria ini yang melihat wanita sendirian di dalam hutan terus mengikuti wanita lucu itu yang ternyata bernama Gina. Gina berteriak histeris jika dirinya tak menyukai pria itu. Namun pria itu terus mengejar Gina dan malah memaksa Gina untuk bermantap-mantap dengannya. Akan tetapi Gina berhasil kabur.
ia sepertinya dibantu dan dituntun oleh wanita misterius itu tadi. Pemburu tadi yang melihat kejadian tersebut, langsung menembak lelaki bejat itu hingga koit alias modiar. Sementara Gina terus berlari hingga akhirnya bertemu dengan Roger. Gina meminta pertolongan pada Roger. Namun, Roger malah mengusirnya dengan kasar, serta mengatai Gina wanita gila. Tak lama kemudian pemburu itu datang dan bertanya pada Roger, apa yang telah Roger lakukan pada pacarnya, sehingga Gina berkeliaran di mana-mana. Tetapi Roger menampik hal tersebut, dan mengajak Francis untuk segera pergi. Sementara Gina sangat terpukul atas kejadian itu, dan hanya bisa menangis di depan pohon yang terdapat ukiran nama Roger dan Gina. Di sini kita akan diperlihatkan flashback tentang yang terjadi pada Gina sebelumnya. Ternyata Gina dan Roger dulunya adalah sepasang kekasih. Roger berjanji tidak akan meninggalkan Gina apapun yang akan terjadi. Mereka pun kemudian bermantap-mantap di bawah pohon tersebut. Setelah selesai dengan permantapannya, Roger membawa Gina ke sebuah rumah yang berada di tengah hutan. Rupanya Gina direkomendasikan untuk bekerja di sana oleh Roger. Setelah Roger mendapat bayarannya, ia lalu meninggalkan Gina di sana. Gina terlihat gelisah melihat keadaan di rumah tersebut yang nampak mencurigakan, karena ternyata Roger sengaja menjual Gina kepada seorang germo yang bernama Ibu Mindah. Gina dipaksa untuk melayani semua lelaki di sana, dan dengan terpaksa, Gina merelakan serabi lempitnya dicicipi para lelaki bejat yang ada di tempat tersebut. Bahkan Gina dipaksa harus melayani 3 lelaki bejat sekaligus. Memang kampret si Roger ini guys. Setelah terlebih dahulu mencicipi serabi lempit pacarnya, lalu dengan tega dia menjualnya. Mengingat hal itu membuat Gina menangis histeris menahan kesedihannya. Sementara itu, pemburu tadi memutuskan untuk beristirahat dengan mendirikan tenda di bawah pohon besar. Begitu pula dengan Roger dan Francis. Ketika Roger sedang tertidur, Gina mendekatinya untuk menghabisinya, dengan tujuan untuk membalaskan dendamnya kepada Roger. Saat itu juga diperlihatkan ingatan Gina saat ia diusir oleh Ibu Mida dari tempat tersebut, karena dianggap sudah tak berguna lagi, sehingga tak ada satu lelaki pun yang mau lagi untuk membeli serabi lempit ataupun memakai jasa permantapan Gina lagi. Beruntung hal itu bisa dihentikan oleh Francis. Francis kemudian bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka berdua. Roger berkilah bahwa Gina hanyalah seorang wanita yang kehilangan akalnya atau gila. Sementara wanita misterius itu selalu mengawasi gerak-gerik setiap orang yang memasuki hutan tersebut. Saat itu, ia tersenyum mencurigakan ketika melihat pria pemburu tadi. Wanita itu kemudian mengendalikan seekor ular yang berada di atas pohon, sehingga sebuah dahan pohon yang cukup besar jatuh tepat ke atas tenda si pemburu tadi. Hingga akhirnya pria pemburu itu pun langsung koit alias modiar di dalam tenda tersebut. Keesokan paginya, Francis kembali bermimpi melihat sekumpulan wanita cantik di bawah air terjun. Mereka meminta Francis untuk menyelamatkannya, kemudian mereka pun bermantap-mantap di dalam air. Namun, ketika sedang asyik bermantap-mantap, tiba-tiba wanita-wanita itu berubah menjadi sangat menyeramkan. Seketika Francis terbangun dari tidurnya, ia kaget karena tenda mereka telah berpindah ke tepi sungai. Ia lalu membangunkan Roger. Mereka sangat terkejut dan kebingungan tak percaya. Bukan hanya itu saja, kini Roger bahkan tak tahu posisi mereka ada di mana. Menurut Roger, tempat itu seperti disihir. Ia kemudian segera mengajak Francis untuk pergi dari tempat tersebut, karena ia merasa seperti sedang dipermainkan oleh penghuni hutan belantara itu. Mereka pun segera bergegas melanjutkan perjalanan, dan di dalam perjalanan, mereka menemukan mayat si pemburu yang kemarin bertemu di pinggiran hutan. Di sini Francis pun ketakutan dan ingin segera pulang. Namun, menurut Roger sangat disayangkan, karena mereka sudah berjalan sejauh ini. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan air terjun yang selalu dilihat oleh Francis dalam mimpinya. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung melompat ke dalam air untuk berenang dan membersihkan diri yang sudah beberapa hari mereka tak mandi.
Sedangkan di sisi lain, terlihat beberapa orang yang sedang melakukan kegiatan penebangan pohon secara ilegal. Francis yang mendengar suara gaduh penebangan pohon tersebut, lalu memotret kegiatan mereka. Namun ia ketahuan dan diancam untuk segera menghapus foto-foto tersebut. Pria itu juga ternyata kenal dengan si Roger. Di perjalanan terjadi sedikit perselisihan kecil antara Francis dan Roger. Francis kesal karena mereka tak sampai-sampai di tempat tujuan setelah 2 hari melakukan perjalanan. Ia juga kesal karena sempat ditodong dengan senjata api oleh para penebang pohon tadi. Scene kemudian beralih dengan memperlihatkan seorang wanita cantik dan bohai yang sedang berlari ketakutan. Wanita cantik itu ternyata bernama Angel. Angel yang telah berhasil kabur dari rumah Ibu Minda. Sementara Francis dan Roger malah tersesat. Para penebang pohon tadi pergi ke rumah Ibu Minda. Ibu Minda meminta John untuk mencari Angel karena telah melarikan diri. John dan kedua temannya pun langsung pergi mencari Angel karena hari sudah sore. John yakin jika Angel tak akan pergi jauh dari tempat tersebut. Sedangkan Angel bertemu dengan Roger dan langsung meminta pertolongan. Akan tetapi Roger malah memarahinya karena Angel telah melarikan diri. Dan langsung membawanya kembali ke rumah Ibu Minda. Francis yang merasa heran terus bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Roger malah mengancam Francis untuk tidak ikut campur dan menyuruhnya untuk tidak mengikutinya. Roger membawa Angel kembali ke rumah Ibu Minda dengan terus diikuti oleh Francis. Beberapa saat kemudian, Roger sampai. Ibu Minda langsung mengomeli Angel karena telah melarikan diri. Kehadiran Francis di sana membuat semua orang tidak nyaman. Sehingga akhirnya Francis dikurung bersama Angel di sebuah bilik kecil yang biasa digunakan oleh para pemburu untuk bercocok tanam dan bermantap-mantap dengan para wanita di rumah tersebut. Ibu Minda mengatakan pada John jika dirinya merasa khawatir. Karena bisa saja mereka akan mendapat masalah karena kehadiran Francis. John lalu meminta Roger untuk segera membereskan Francis. Setelah itu, Roger dan John pun terlihat sedang bermantap-mantap dengan para wanita di bilik yang bersebelahan dengan Francis dan Angel yang sedang dikurung. Malam itu semua wanita sibuk untuk melayani para lelaki penebang yang bejat tersebut. Kemudian Ibu Minda menugaskan seorang anak buahnya untuk mengawasi Angel dan Francis. Saat berada di dalam kamar, Francis bertanya kepada Angel tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan apa yang Angel lakukan di sana? Angel mengatakan bahwa Roger lah yang sudah membawa ia dan adiknya yang bernama Carla ke rumah ini, dengan alasan akan diberikan pekerjaan. Ia lalu teringat detik-detik Roger mengantarkan mereka ke rumah Ibu Minda. Begitu sampai, Angel dan Carla lalu diperkenalkan dengan John. Angel percaya pada Roger yang mengatakan jika semua laki-laki di sini baik. Namun, mereka tak menyangka jika laki-laki di sana malah melecehkan dan mencicipi serabi lempit mereka. Saat itu Angel berhasil kabur. Namun, adiknya Carla dikurung di sebuah rumah yang terpisah dan dijadikan pemuas nafsu si John kampret ini guys. Saat semua orang sudah tertidur, wanita cantik misterius itu mendatangi rumah Minda dan membunuh anak buah Minda yang ditugaskan untuk mengawasi Francis dan Angel. Tak lama kemudian, Gina datang untuk membebaskan Angel dan Francis. Mereka kabur melalui jendela ventilasi rumah tersebut. Lalu segera bergegas untuk menyelamatkan Carla. Mendengar panggilan Angel dari luar rumah. Secara diam-diam Carla segera keluar dan ikut melarikan diri bersama mereka. John sedang tertidur akibat kelelahan sehabis bercocok tanam dan bermantap-mantap bersama Carla. Sehingga ia tidak menyadari kalau Carla telah melarikan diri bersama Francis dan Angel. Keesokan harinya, John terbangun dari tidurnya dan mendapati Carla telah hilang dari rumahnya. John kemudian segera bergegas menuju rumah Minda untuk memberitahu kabar tentang hilangnya Carla. Mereka semua panik ketika tahu bahwa Angel dan Perancis juga telah hilang. Mereka semua lalu bergegas memasuki hutan untuk mencari keberadaan Angel, Carla dan Francis. Mereka bertiga padahal sudah melarikan diri dari semalam. Namun anehnya mereka dapat tersusul oleh rombongan Roger dan John. Dalam pelariannya, mereka dituntun oleh Gina dan wanita cantik misterius tersebut.
John terus menembaki mereka. Sialnya Clara tertembak dan langsung tak sadarkan diri. Francis segera menggendong Clara dan melanjutkan pelariannya, sedangkan salah satu teman John terjatuh dan tertusuk kayu hingga modiar. Mereka dihadang dua ular besar yang dikendalikan oleh si wanita misterius itu. Greg, teman John, mencoba untuk menembak ular yang akan melilit John, namun sialnya, John justru tertembak dan tewas di tangan temannya sendiri. Sementara Greg juga tewas akibat dililit oleh ular besar tersebut. Sementara Roger yang melihat kejadian itu segera pergi meninggalkan mereka. Di sisi lain, Perancis menemukan beberapa bunga bangkai yang selama ini dicarinya, dan tanpa pikir panjang dia langsung memotretnya. Akan tetapi hal yang mengejutkan terjadi di sana. Di samping bunga bangkai itu terdapat banyak mayat wanita berserakan, sehingga membuatnya sangat terkejut. Ia pun langsung mengajak Angel untuk segera pergi dari tempat itu dan terpaksa meninggalkan Clara di sana. Sementara Gina tetap berada di dalam hutan. Esok harinya, Angel dan Francis sudah berada di kota. Mereka dimintai keterangan oleh wartawan terkait penemuan mayat di hutan tersebut. Kasus itu telah menyebar ke berbagai media di Filipina. Francis lalu menemui Pak Wali Kota. Ia berhasil memotret bunga Rafflesia dan juga menemukan hal-hal lain di dalam hutan belantara itu. Tetapi Pak Wali Kota meminta Francis untuk melakukan apa yang telah ia minta. Jika tidak, Francis harus menanggung konsekuensinya. Sementara itu, Angel juga telah kembali ke rumah dan bersama neneknya. Namun, Angel malah bertengkar dengan neneknya, karena selama ini, ternyata neneknya lah yang telah menjual Angel dan Carla ke tempat terkutuk itu. Neneknya marah karena Angel telah melarikan diri dan menuduhnya sebagai penyebab adiknya meninggal. Di sisi lain, Roger yang sudah kembali ke rumah orang tuanya dibuat pusing karena sedang membutuhkan banyak biaya untuk pengobatan ayahnya. Namun tak disangka, ayah Gina tiba-tiba datang dan langsung menghabisi Roger hingga modiar alias tewas saat itu juga. Akhir yang sangat menyedihkan buat Roger, guys. Di akhir film, Francis memperlihatkan hasil foto-fotonya kepada istrinya. Istrinya meminta Francis untuk mengungkapkan hal tersebut, karena ia yakin, hukum akan melindungi mereka dan keluarganya. Akhirnya Francis mengungkapkan fakta mengejutkan tentang hutan tersebut melalui karyanya. Polisi kemudian menangkap Wali Kota Dolores, yaitu Peter Balano yang merupakan dalang di balik semua ini, dan menangkap kaki tangannya, yaitu Ibu Minda beserta anak buahnya. Mereka ditangkap atas tuduhan perdagangan ilegal dan bisnis permantapan yang melibatkan gadis di bawah umur, dan setelah itu film kampret ini pun selesai. Nah itulah teman-teman, sebagian besar alur cerita film kali ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan terima kasih telah menonton video kali ini. Dan sampai bertemu di video berikutnya.